Dunia Attack on Titan menggambarkan ambisi dan ego dari setiap manusia. Kebebasan yang selalu diteriakan oleh sang pemeran utama, dan sesuatu yang diimpikan oleh sebagian umat manusia di dalam tembok. Jauh di dalam lubuk hati kita pasti menginginkan kebebasan. Terbebas dari apa yang kita takuti, terbebas dari rutinitas yang terus membebani. Namun terlepas dari semua itu, kita sudah diberi takdir. Takdir untuk memilih jalan mana yang akan kita lewati. Walau di setiap persimpangan, kita pasti pernah memilih jalan yang salah. Tetapi kita memiliki surga atau tujuan kita sendiri. Setiap karakter dunia Attack on Titan menyimbolkan inti dari apa yang kita pendam di dalam lubuk hati kita. Keserakahan, ketidakadilan, dan ambisi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Salah atau benar, menang atau kalah, hidup ataupun mati. Untuk membenarkan apa yang kita percaya, genangan darah dan lautan jasad seperti tak ada harganya. Begitulah sifat asli manusia yang tergambar di dunia Attack on Titan. Seperti apa yang pernah dikatakan Kenny Ackerman, setiap manusia hanya akan maju jika ia dimabuk oleh sesuatu. Dan kita, manusia, adalah budak dari keinginan kita sendiri. Sebuah kalimat yang merefleksikan mimpi dan ambisi dari setiap jiwa yang terus berlari. Minna nanika ni yopparatte ne to. Minna nanika no dore datta. Dunia ini begitu kejam, namun dunia ini begitu indah. Mikasa Ackerman pernah mengatakan hal itu. Kesakitan, penderitaan, rasa kehilangan seseorang yang sangat kita cintai adalah satu dari sekian banyak hal yang membuat dunia ini begitu kejam. Walau sekilas dunia ini nampak seperti neraka, namun selagi kita masih bisa memeluk dan melihat senyum dari orang terdekat yang kita sayangi, dunia ini masih terlihat begitu indah. Orang yang tak bisa mengorbankan sesuatu tak akan bisa mengubah apapun. Armin pernah mengatakan hal itu. Lalu, apa yang harus dikorbankan? Waktu adalah salah satu jawabannya. Kita mengorbankan waktu kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Walau kita tak tahu apa yang kita lakukan benar atau salah, namun waktu tak bisa diputar kembali. Kita hanya bisa percaya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Akan tetapi, di kehidupan ini memiliki banyak jalan. Jika kita tahu apa yang kita lakukan salah, kita bisa memutar atau memilih jalan lain. Karena tak ada yang bisa menghentikan rasa ingin tahu seorang manusia. Dalam satu scene, Chris Yeager pernah mengatakan hal itu. Satu-satunya hal yang diperbolehkan untuk dilakukan adalah mempercayai kalau kita tidak akan menyesal dengan pilihan yang kita buat. Bahkan saat kita melihat dari sudut pandang villain, mereka juga berjuang untuk orang yang mereka sayangi agar bisa hidup normal di tengah mayoritas orang yang melihat mereka sebagai iblis yang harus dibunuh. Mereka berdiri tegak di tengah jutaan peluru yang kapan saja bisa menembus tubuh mereka. Mereka membunuh, membantai, bertindak kejam hanya demi pandangan berwarna merah yang akan memperbaiki nasib keluarga mereka. Menyerah, cobalah belajar sesuatu sebelum kau berkata menyerah. Annie Leonhardt pernah mengatakan hal itu. Tujuan Annie untuk tidak menyerah adalah karena ia ingin bertemu dengan ayahnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan satu-satunya orang yang menunggunya pulang. Walau ia tahu kalau itu bukan ayah kandungnya, namun dari takut Annie kita bisa belajar. Jika masih ada orang yang menunggu kita untuk pulang, tak peduli seperti apa neraka yang ada di hadapan kita, kita harus melewati genangan darah yang membanjiri jalan
yang akan kita lewati. Bukanlah Eren atau orang-orang di dalam tembok, tetapi Rainer Braun, karakter yang paling menderita. Di cerita yang dibuat dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama, ia adalah pejuang sekaligus prajurit yang mempertaruhkan nyawa demi teman dan lawannya. Walau kadang ia sendiri tak menyadari siapa yang harus ia lawan dan siapa yang harus ia lindungi. Bahkan kepribadiannya terbagi menjadi dua. Di satu sisi ia adalah pejuang, namun ia juga menganggap kalau dirinya adalah prajurit. Ia yang melubangi tembok, namun ia juga yang berjuang untuk menutup tembok itu. Seringkali ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Seringkali ia menyerah untuk berjuang, walau zirah yang ia miliki lebih tebal dari baja. Namun ia hanyalah seorang manusia yang memiliki hati yang lemah. Jika kita tak pernah dilahirkan, kita juga tidak akan pernah menderita. Zeke Yeager percaya dengan kata-kata itu. Bahkan ia rela memberikan nyawa ayah dan ibunya demi tujuannya. Ia percaya jika bangsa Eldia musnah, kebencian di dunia ini akan reda, dan tak akan ada lagi anak-anak yang menderita karena terlahir dan mewarisi darah Eldia. Apakah tujuan Zeke itu salah? Jika dilihat dari kacamata bangsa Eldia, tentu saja salah. Namun, ia tak ingin anak-anak merasakan apa yang ia rasakan. Hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam rasa sakit, hidup dalam kebencian yang harus mereka terima, walau mereka tak tahu apa salah mereka. Akan tetapi, sejak terlahir, kita sudah merasa bebas. Sedikit kata yang saya kutip dari Eren Yeager. だからこの子はもう偉いんです。生まれてきてくれたんだから。 Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang masih kurang dalam penyampaiannya. Silahkan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Thank you.